Salam, sahabat langit misteri. Ketika kekuatan hati kita berlawanan arah dengan sesuatu yang mengganggu, terkadang kita Lu kagak cocok, Mel, apaan sih lo? Bisa juga komedi-komedian. Lebay deh, gue gak suka deh. Sekali lagi coba gue pengen tahu. salam, sahabat langit misteri. Sosok Udah, salam. apaan sih? Singkatan sahabat langit misteri. Pasti kalian bertanya-tanya ya di rumah. Lu juga lebay. Apaan? Gue gak lebay, gue mah Nggak, natural. masalahnya konten biasanya di Langit Entertainment kontennya yang begitu-gitu mulu, Ciri-ciri seksi-seksi seksi mulu. gitu kan. Sekarang ada om gemes ya, unyu-unyu ya. Iya. Aduh. Nih, kalau gue syuting di tempat-tempat yang rame. Bentar. Lewat-lewat. Asal main suka. Ini siapa sih tiba-tiba dia yang impress? Lihat Pak, lihat Pak, Ayo. lihat Pak. Kocak ya, tiba-tiba bentar. Iya, ini kagak kayak di... Iya. Acara bagi-bagi hadiah. Iya, nggak apa-apa. Enggak, ini nggak kayak di syuting film, kan biasa ada orang unik dijagain, ini mah ada yang datang atau apa. Asal deh. Mel, Karakter horor gue hilang nih. ambil. Jangan, gue kesel. Ambil itu, ambil sampah. Yang terus siapa? Ya lu. Ya udahlah, bantuin lah. Gimana sih? Ini kok kita dapat programnya horor gini sih, Men? Gak apa-apa kali-kali kita gerubah image lah, Mel. Bosan kali setelah. Kalau lo pakai masker, dipakai yang bener. Ya, tapi kan gue belum Ini kan swab. bisa gitu. Untung gak pakai ini, gue udah tahu jalannya Melki. Kita kan semuanya udah pada swab. Aman dong. Oke, aman. Gue jadi swab. Boleh gue lanjutkan? Ya, silakan. Ketika hati. Gak gitu, Mel. Enak tau gak gue? Dia mah sengaja Dia deh nggak udah. pernah nonton horor dia. Mel, kita dibayar loh, Mel. Mahal. Ngelebihin kita Mirzani tanya, iya bener gak sih? Enggak, Masa enggak. lu? Oh, maksudnya Nggak total. kita Bentar gua budak berdua. ini gua copot. Gua budak bentar ini gua copot. Ini ilmu monitor lu tahu kan? Iya. Copot lu narik masker gua ini copot. Tapi udah aman. Aman. Tes. Bentar. Aman Lagi ya? loading. Iya. Ya Aduh, udah. bentar. Pokoknya sekarang kita ada di lokasi di Ciledug, ada Ih tuh ya, lu denger gak? Ada yang kuing gitu. Ini udah ada penampakan. Enggak. Itu apa? Sound monitor ya, kekencengan udah. Lu lagi ngomong-ngomong, gua pengen tahu. Jadi kita ada di rumah kosong di Yap. daerah Ciledug. Itu saking kosongnya, ini nggak pernah ditempatin. Sampai cicak berantem juga kedengeran. Gitu saking kosongnya. Kenapa sih? Perumpamaan gue jelek ya? Enggak, lu selalu deh. Enggak, pokoknya ya serius ya. Ini kali pertama gue memiliki satu program dan memberanikan diri untuk terlibat dalam sebuah program horor yang bakal apa sih? Lampu kameramen mati. Tuh. Inilah lampu kameramen dia ini mati. Ini parah, lu belum ada semenitnya syuting. Lu harusnya ngecek. Lebih horor gue daripada kontennya. Udah. Jadi sahabat langit misteri, Aduh. ini tuh kita pernah kemarin survei di Ya. rumah kosong ini, Ya. terus di foto-foto di berbagai sudut itu ada penampakannya. Itu foto pakai handphone ada penampakannya. Nih lihat nih di sini nih. Kurang gede di sini. Ini dong kayak Tom Cruise di film apa tuh. Kita kasih kerjaan editor. Iya. Nih di sini nih. Set. Tapi di sini juga Mel. Set. Di sini juga Mel. Set. Ini editornya pasti kita episode perdana udah ngerjain lah. Itu ada Mel. penampakan di situ beneran. Beneran, tapi jujur ya sebenarnya gua tuh sama Melki agak sedikit nervous karena ini perdana kita bikin acara horor dan bener sumpah demi Tuhan ya, gua nggak bohong, gua juga lihat tuh penampakannya jelas banget. Jadi banyak banget juga di rumah itu ada cerita-cerita yang beredar di masyarakat. ya, Salah satunya itu yang gue inget ceritanya adalah tukang bakso ya. berhenti di depan rumah itu, nggak ada yang beli. Padahal Bukan nggak ada yang beli. Ada yang mesen, Ada tapi yang mesen. mesennya nggak ada. Kan nggak ada yang beli ya, dia istirahat kali. Aduh, jangan terlalu komedi nanti, jangan Gak terlalu apa-apa, komedi. ini Jangan kan, terlalu komedi. ini kan drakor, drama horor komedi Ya enggak, kita harus Nggak ada komedi horor. naikin unsur horornya Ming di Ya. sini nih. Iya. Terus ada cerita ya, katanya. Muka dia hitam banget ya. Mana ibu snapback lagi. Tolong dong lightingnya sumpah. Jadi, ini serius ya. Jadi, urban legend berikutnya tentang rumah itu adalah di mana, bentar gue jelek banget pakai kacamata, nggak ada alisnya. Pertama tadi ada tukang bakso Ya. yang beli di rumah Betul. kosong itu. Nah, yang kedua, ada penjaga yang udah 40 tahun kan dekat rumah dari situ. Iya. Tiba-tiba ada cowok lewat. Pas Apa? cowok lewat, cowok.
Oh iya, cowok. Cowok ngelewat. Nggak pakai NG kali cowok. Iya, tapi pas nengok terus ketawa suara cewek dan ngilang. Terus ada warga yang di belakangnya juga sempat ngelihat ada ular yang nggak putus-putus. Jadi dia masih cinta banget kali ya, nggak putus-putus ya. komedi. Jadi tuh nggak ada. Melki udah dia. Iya. Ini Melki banyak-banyak. Nggak ada lu sekarang ketawa-ketawa di saya lu nanti kencing-kencing loh. Gue nggak bermaksud untuk berkomedi, tapi nggak putus-putus tuh maksudnya tuh ular itu nyatu mulu, Ming. Nggak ada apa namanya, nggak ada ujungnya. Oh jadi kayak ghosting gitu ya, kayak lu di ghostingin mantan Iya, gitu nggak kan. ada itu juga. Ada juga yang dilempar apa? Bantal sama guling. Ada orang lewat terus dilempar bantal sama guling. Begitu Lempar dia bantal balik, guling sembunyi tangan tuh Mel. iya pepatah. Ya, pokoknya itu sekilas-sekilas yang kita tahu lah. Iya ada yang, tapi gini deh Mel. Daripada kita so tau Lu kan. kan sih itu bertak-tak gitu-gitu mulu. Gue negatif kok Lu Mel. dehidrasi kali. Enggak. Jadi reak lagi. Enggak, tapi takutnya kita salam sahabat langit misteri, takutnya kita so tahu ya. Jadi kita akan sedikit melakukan interview terhadap warga sekitar. Iya, lebih baik klarifikasi apakah benar urban legend yang didengar orang selama ini ya, mitos-mitos ini ya. Benar. Kita langsung cari warga di sini terus kita tanya langsung, oke? Boleh. Biar informasi yang kita kasih ke sahabat langit misteri itu nggak salah. Kita harus dapetin informasi itu dari Akurat orang. yang ya untuk memvalidasi apa yang kita dapat. Ming, lu nggak usah pakai bahasa-bahasa yang susah, validasi. Enggak, gue juga nggak ngerti juga sih artinya apa Mel. Gue pengen kelihatan keren aja tapi nggak usah juga ya. Tapi Mel, kira-kira Tuh. nah, itu siapa sih? Tuh. Mana sih? Tuh ada. Tuh. Pak. Pak, Siapa ya? Pak. Pak. Siapa ini ya, Mas Ameng? Iya, salam gini Pak. Sampurasun. Ada apa ini ya? Pak, Gimana sih anaknya? gini. Ya udah gimana? Enggak. Gini, Pak. Kita kan lagi ingin cari tahu nih, Pak, ada banyak mitos sama legenda orang kota. Kalau di sini ada rumah Ciledug kosong yang katanya ABCDE apalah. Rumah kosong yang di daerah sini, Pak. Kayak apa? Bentar, namanya siapa Pak Punten? Panah Rawi, Panggilannya? Pawi. Pak Awi, anak warga sini. Iya, sesepuh sini. Oh, sesepuh. Enggak. Ya maksudnya sesepuh lingkungan sini. Jadi Itu bener yang rumah kosong daerah sini tuh udah Kayak nggak apa bentuknya juga? Mas? Iya, nggak ditinggalin, Pak. rumah kosong itu udah hampir puluhan tahun. Kira-kira berapa tahun Pak? 10 tahun lebih lah kira-kira. Kosongnya. Iya, dari sebelum rumah itu ada memang banyak hal-hal yang ganjil di daerah Seperti sini. dulunya tuh apa sih Pak sebelumnya? Dulunya lahan kosong. Lahan kosong. Lagi masih lahan kosong itu dulu kalau zaman dulunya ya Pembuangan. ada ular lewat kalau dari sana arah ke sana itu musim panas. Punten Bapak, tolong diklarifikasi, katanya dulu tuh sebelumnya kan ada 2 pohon dan Iya. katanya tempat pembuangan anak yang tidak diinginkan. Dulu gini Anda banyak lebih orang tahu ya? Ini Iya siapa dong. banyak Makanya orang cerita. diklarifikasi. sih? Bapak, ini anaknya. Ya saya juga baru kenal ini. Biar cair, Pak ya. Jangan Jadi pada- ceritanya gini, bukan cerita, kenyataan. Ada penampakan suami istri suka ada pohon nangka, usianya lebih tua dari saya. Pohon nangka itu. Ya terus dia punya cabang arahnya ke timur. Artinya? Ya dia suka duduk di situ. Jadi kalau orang lewat ya itu suka melihat. Akhirnya setelah lama-lama saya tebang sendiri, kayunya pun masih ada. Itu dia galinya warna coklat bukan kuning lagi. Si Bapak bercandanya bisa ya. Nah, Nggak terus bercanda, emang dia yang nebang sendiri. saya sendiri yang nebang memang. Terus waktu itu dibangunlah tanah tersebut, dibangun. 2 kali bermasalah. Gangguannya mereka itu ya duitnya dibawa kabur. Terus yang kedua rumahnya nggak jadi, udah mau roboh dibangun lagi sampai selesai sekarang. Hingga sekarang nggak ditempatin. Oke. Oh, tapi Gitu. pernah ditempatin ya, Teh? Nggak pernah, Gak pernah sama sekali. nggak pernah sama sekali. Katanya itu rumah seringkali Punten Pak, diklarifikasi, seringkali menjadi sengketa dari hal-hal yang kurang baik kayak katanya ada kasus korupsi lah, bekas apalah gitu. Korupsi mah nggak ada. Korupsi, Pak, bukan korosi. Kalau ya. Kalau korupsi nggak ada. Cuman dia ketipu dengan waktu hal pembangunan pertama. Oh. Itu. Ada sengketa selisih gitu. Iya, akhirnya. Masih tertarik sama cerita-cerita seremnya aja, Pak. Yang Seremnya tadi aja, saya- yang seremnya begini ceritanya. Soalnya kan partner saya kebetulan udah serem nih. Cerita. Ada Pak. Pak. Kejadiannya begini, bukan cerita, itu nyata. Jadi bukan orang lain. Nggak usah lebay lu. Nggak, serius. Tetangga saya sendiri dan kebetulan teman anak orangnya pun ada di rumah. Temennya main,
tengah malam, jam berapa saya tahu nggak waktunya, udah di atas jam 1. Balik sendiri, disambit sama bantal guling. Dia balik. Laporan ke saya, karena saya sebagai sesepuh sini, laporan, Mbak, katanya ada begini-begini. Saya cari pagi-pagi, nggak ada. Punten Pak, kenapa Ya. bantal guling nggak dipan aja? Ya itu kalau ada saya mau ambil malah. Kalau ada saya mau ambil. Enggak, saya berusaha menetralkan aja Pak, jujur Pak. Punten Pak, Ya jangan taksi- tegang ya, jangan tegang. Ini cerita, tapi Enggak, nyata. beneran deh. Terus waktu itu tetangga saya namanya Pak Budiman, Oh iya, Pak itu di Budiman. atas. Dia naik sepeda, mau main pingpong. Kalau nggak salah bisa. Mau main sepeda apa main pingpong, Pak? Mau main pingpong naik sepeda. Oh, Tapi nggak sampai-sampai. sebentar Bapak. Setelah tadi orang rasa capek. Enggak gimana sih? Setelah Bapak, Hah? ini konten horor. Tolong karakter horor kita dinaikkan ya, Pak ya. Iya, akhirnya dia cerita naik sepeda itu nggak sampai-sampai. Setelah dia sadar, ya dia ngeliat makhluk aneh. Nah sepeda itu jateng-teng, dia bawa kabur. Naik sepeda nggak nyampe-nyampe. Iya, Sepeda statis. naik sepeda nggak sampai-sampai ke tempat. Di bawah sini, di bawah Jadi rumah itu. di depan Di bawah depan rumah itu. Bentar ya. Ya, bentar. Jadi gitu Pak Aming sama apa ya, Pak Aming, Aming tapi- sama ini. Oh iya, nama saya kebetulan ini, Pak. Iya. Bentar dia Bapak- ngomong Pak Bapak Aming, Neng Melki. Oh, jadi itu dia udah, naik kita balik lagi serius Ya, sama. jadi Iya, dia- kejadiannya seperti itu banyak lalu tukang bakso diberhentiin kan girang dia tuh. Iya dong. Karena lihat banyak yang mau Mau beli. dibeli, Nah, itu kisah nyata. Dia lainin satu, yang satu minta lagi. Berarti ketemu dong dia. Ya ketemu. Oke, terus, Pak. Nah, dan dia layanin. Yang kedua pas dia lihat, kok rumah ini gelap gitu. Heeh. Tukang bakso kabur. Kabur itu hampir mau nabrak temen. Iya, iya, Gitu. terus rumahnya ya gerobaknya tinggal. padahal tukang bakso itu Iya. baru sadar kalau Baru rumah sadar itu rumah itu kosong. kosong. Terus pertanyaannya itu siapa yang mesen ya kan? Ya nggak tahu. Pak boleh gak sih Hah? anterin ke rumahnya langsung? Bisa, ayo Bapak, sadar. taksi online masuk sini Pak, saya jalan aja pulang, boleh nggak Pak? Boleh, Nih, boleh. ingat acara kita. Bisa. Oke, salam sahabat langit Jadi- misteri, kita akan langsung aja ke rumahnya. Seperti itu dilakukan kejadiannya. Bapak anterin ya, Pak? Ya, Wi? iya, saya anterin, saya anterin. Ya, kita lanjut ya. Emang suasananya dingin banget ya. Iya. Lihat deh. Emang aneh bunganya, Tuh, iya. asap kan. Pak, rumahnya kan gelap. Mm. Nggak pernah berusaha untuk minta kompensasi dari PLN gitu Pak? Ya, saya nggak bisa ngomong begitu karena rumah ini kan rumah orang. Udah ada pemiliknya. Ada sebenarnya. pemiliknya. Saya cuma hanya sekedar ngurusin aja sama jagain gitu. Bapak rumahnya tinggal di situ apa? Kalau rumah saya di depan tadi, akhirnya ini di belakang rumah saya adanya. Ini sahabat Posisi- langit misteri, ini jalanannya semakin sempit ya. Ya, Ya begini makin kira-kira kecil. jalannya kecil, Dan emang ngecil. semakin sepi, di sana tuh emang semakin sepi. Iya. Dia di pojok, Pak. Nggak jauh dari sini. Nggak jauh, deket. Kan ada si Bapak. Tenang, nggak takut. Bapak sendiri udah berapa lama di sini? Ya, saya semenjak dari, ya emang lahir di sini. Memang lahir di sini. Saya putra daerah sini. Itu ceritanya. Dari kecil Bapak udah di sini. Iya, gitu. Bapak nemenin kita terusan? Apa gimana? Ya paling saya nganterin sampai depan pintu aja. Iya. Nih, dikit lagi sampai tuh rumahnya. Itu. Kenapa Pak? Ya ini rumahnya nih. Oh ini Pak rumahnya Pak. Heeh. Bapak nggak mau temenin? Ya saya mau cuma nganterin sampai pintu. Pak, ini ada penerangan apa gitu Pak? Penerangan nggak ada, yang memang lampunya belum dipasang. Ini rumahnya. Bapak nemenin kita dong masuk. Hah? Ya saya kan cuma hanya sekedar nganter ceritanya. Ya kalau Mas Melki berkenan dengan rumah ini, cuman dalam arti saya cuma sampai sini aja nganternya. Pak, kita kan jalan bareng udah 2 hari, kan kita udah akrab Pak. Gue di sini, gue di sini. Aduh, kamu bau bangkai tikus. Beneran, gua nggak bohong tuh. Ya saya cuma nganter ke Beneran sini. tuh. Pak, Oke. ini bau bangkai Ya. tikus apa sampah? Pak? Tikus, mungkin tikus sama. Terima kasih Pak Wi udah dianterin Jadi sini. saya nggak sampai nganterin ke dalam karena saya juga ada urusan kecil di rumah, mau menjelang bulan puasa. Saya mau siap-siapin buat dar malam. Siap. Ya gitu Oke, aja. saya anterin Siap Pak ya? Wi. Ya, Ming. Jangan nangis. Pokoknya apa adanya saya bisa nganterin. Saya ketawa. Kejadiannya begini ya. Saya Gitu. ketawa. Siap ya? Ya. Ya, Pak Wi. Sampai sini. Ya, Siap. terima kasih. Sip. Terima kasih, Pak.
Ya. Tapi Pak Wi baik ya? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mel, Emang kejalan begitu. Teman kita mana? Kan kita nggak suka berdua. Ini jadi teman sahabat langit misteri, teman sahabat langit misteri. Gue udah nggak ada kosakata yang baik nih. Ini kita emang nggak berdua. Sebenarnya kita kan mau penelusuran di rumah ini. Cuma Mel, kita kan bukan kapasitas kita kalau kayak gini. Kita Iya. tuh butuh orang ketiga. harusnya ada, harusnya emang ada. Tapi kan katanya jangan berdua doang karena yang ketiganya teman. Wah, mulai. Coba lu gitu deh. Coba. Lu gambar, pas mau selesai, coba gua acak-acak lagi gitu, Mel. Ayo. Wih, sini deh, menghadap sini. Gue sebenarnya mau masuk nih ya. Gua enggak sih, Mel. Gua dibayar berapapun gua mau masuk. Cuman kalau kita berdua yang masuk, nggak ada ininya nih, nggak ada ceritanya nih. Bukan gak ada ceritanya juga sih, Mel. Emang bukan kapasitas kita. Tapi perasaan gua tuh ada sih beberapa yang ada kayak gini ya. Kenal Emang siapa nggak sih? harusnya ada. Oke. Kurang manggilnya kurang. Jangan lu, coba. Gue sih gak berani, karena kenapa? Iya. Yuk. Oke. Kalah. Cincang ke. Nggak gitu, nggak gitu. Saya bukan sih. Kayak Ayana Abdi teh. Apaan sih, nggak tahu, gue nggak mau ikutan. Kemana sih? Mel. Mel. Jangan kayak gitu-gitu. Apa? Ada. Ayo. Itu dari belakang itu panggil. Siapa? Kiprana. Oh, Aki lagi Ki. Mana? Iya, apa lu yang tadi kesana? Ya bukan, maksudnya kan ada yang ngerti kayak begini. Mana? Itu. Ih, lama. Mana sih lu ngomong sama siapa sih? Sama kreatif lah. Ayo dong, panggil dong orangnya biar cepat. Ngapain? Demit kali gue. Pada kabur semua. Bentar. Gua kaget karena teriak gua gondek banget tuh. Teriaknya. Tapi teriak-teriak, gue udah dari dalam aja sih. Kan paranormal, kadang parah, kadang normal. Iya, bener. Paranormal. Oh, Para abnormal. Ki, gimana? Sini, Ki. Oh, siap. Ini Jadi gimana nih? sejarahnya tadi? Iya. Kita kan nggak punya kapasitas buat melakukan penelusuran ke tempat ini. Jadi menurut Kiprana tuh baiknya gimana? Karena kita kan juga perdana ya, Mel ya. Dari luar apa di Gua nggak dalam? pernah gini-ginian juga. Dari luar dulu kita cek, terus kita buktikan dari narasumber yang mungkin pernah ditanya. Tadi udah nanya-nanya. Udah. Banyak banget cerita-ceritanya, Nah, Iya. terus sejarah-sejarahnya. apa? Garis besarnya tempat ini. Pokoknya tempat itu kan punya banyak sejarah kelam kan. Udah Katanya dulu- kosong lama. Iya, kosong lama selama 10 tahun udah gitu kan katanya dulu tempat pembuangan anak tadi inginkan. Dulunya ada pohon besar, udah gitu dibangun gak ada penghuninya. Plus Penampakan banyak banget. ada banyak kejadian supranatural. Serius loh? Ada suara. Ya makanya. Jadi kalau diamatin dari depan sini, memang kapasitas atmosfernya itu nggak enak. Siapapun yang ada di sini pasti ngerasa nggak nyaman. Iya. Cuman lagi-lagi manusia ini diciptakan kan menjadi seseorang yang sempurna. Mereka nggak sempurna walaupun punya kapasitas untuk menghilang, mengganggu orang tanpa bisa terlihat. Tapi kembalikan lagi, kita nggak boleh takut sama yang begituan. Oh, Nanti kita masuk. Aku nggak takut, cuman aku sungkan. Sama, segan. Kita beda spesies. Tapi emang kalau penelusuran kayak gini emang harus ke dalam ya. Ya harus, namanya penelusuran. Penelusuran Ming, kita maksudnya cerita warga, terus menurutnya si Kiprana kita samain gimana. Ayo Ki. Gua sih kan 2 orang. Ayo bareng. Enggak, Nah, yuk kita masuk. Jadi kita bahas. Ya. katanya ada ular ini kayaknya saya salah pakai alas kaki. Iya, karena kita masuk tempat-tempat yang sudah jarang sekali didatengin orang. Aduh, Otomatis yang kita khawatirkan itu ya salah satunya ular. aduh, jangan bercanda lah. Nah, dulu di seputaran sini nih, itu ada pohon. Di mana? Di seputaran Situ. sini. Nah, itu nyangkupnya ke residual energi. Artinya? Jadi, kejadian di masa lalu. Nah,
mungkin orang sini tuh takutnya sama salah satu pohon yang besar, cukup besar di sini pada saat itu. Oke. Jadi karena ini sudah lama nggak dihuni, otomatis mengundang energi-energi gaib di dalamnya. Jadi biasanya kalau tempat-tempat yang sudah tidak berpenghuni suka mengganggu aktivitas gaibnya. Oke. Nah, salah satunya kalau orang lewat nih sering diganggu. Oh itu tadi cerita-cerita banyak ya. Ming lu jangan bengong. Oh ini bentar tadi bapak itu cerita kalau di sini ada pohon gede tapi udah ditebang. Si Aming mau kemana? Enggak, gue mau kencing dulu, serius. Sini. Kalau tahu aja sih. Gue ngeliat. Lagi terus Ki. Nah, jadi ini mungkin memang sudah puluhan tahun nih. Iya dia emang udah puluhan tahun sih ceritanya. Bekas-bekas pohonnya ya Ki ya. Iya. Kayaknya kayak meranggas gitu. Ini kayak pembangunnya nggak usai gitu ya. Ini belum sempat ditempatin. Karena bisa dilihat dari teksturnya ya kan. Benar. Gitu loh. Beberapa kali pembangunan ini gagal kalau dari cerita Pak Wi tadi. Yang menyebabkan kegagalan tadi apa sih, boleh apa lagi deh? Iya ada masalah keuangan, terus ditipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hol hudam. Ya hol murah. Ya hol goib. Ya hol jasad. Yuk situ. Adit. Dari jalur guys. Nah ini ada sosok nih. Hah? Kalau orang yang memiliki kemampuan sixth sense pasti ngeliat nih sosoknya. Sekarang nih Ki. Sekarang. Jadi dia perempuan. Itu kayak tercabik-cabik. Waduh. Kayak tercabik-cabik. Terus? Nanti kita akan coba buktikan bener adanya atau tidak. Perempuannya muda. Jadi kayak apa ya? Ya umur 24-26 lah. Dia emang penghuni sini berarti. Saya nggak tahu karena kan baru masuk juga nih. Yang membuat tercabiknya apa, Ki? Nah itu akan kita tanya coba nanti. Kita akan tanya. Teman-teman di situ ada tuh teman. Nah, buat yang memiliki kemampuan sixth sense, ini pasti akan tervisual seperti apa yang saya sampaikan. Nah, sebentar kita matikan dulu. Kita buktiin ya. Ini tuh berdarah-darah dia. Waduh. Ini saya buktikan saya nggak memegang apapun. Oke. Nggak menyelipkan pil darah atau apa. Jadi nanti akan saya coba manifestasikan sosok yang ada di sini. Masuk ikut sekalian sini. Ada sosok juga di luar. Di luar rumah ini? Di luar rumah ini, di belakang ini. Saya akan coba visualisasikan terlebih dahulu dan memanifestasikan. Ya. Ki, Ada mau tanya sebelum saya coba manifestasi? Itu cara memanifestasikannya tuh seperti apa dan bagaimana melakukannya, Ki? Jadi dengan tingkatan spiritual, olah spiritual. Jadi kayak misalkan gini deh. Angin itu kan gaib, ya kan? Unsur Angin angin. nggak akan pernah bisa dilihat sama mata. Iya. Yang bisa Iya. dilihat dirasakan aja dingin. Kecuali angin itu sudah murka. Artinya dia bisa mengumpulkan molekul-molekul debu. Tergantung intensitas anginnya. Tergantung intensitas anginnya. Akhirnya muncul seperti angin puyuh, Topan, puting belitung, beliung. topan dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Jadi saya akan menggunakan ego jin. Jin itu kalau dari kutipan hadis, pada saat kita maki, dia akan merasa sombong, takabur. Karena jin itu tempatnya kesombongan. Jadi kalau misalkan dia sudah muncul dan sudah termanifestasikan, baru kita menetralisirnya dengan doa atau kalimah basmalah. Oke. Seperti itu. Nah, ini saya kosong, saya nggak menggunakan apapun. Boleh dicek, saya tidak memegang apapun. Iya. Saya akan coba menyentuh dia. Setelah saya akan manifestasikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal hudam. Ya hal murah. Ya hal goib. Ya hal jasad.
Ya Rijal guys, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Zat sifat wujud. Lagi-lagi tangan saya masih kosong. Tikus, ada aja tikus. Jangan mana-mana. Berhenti situ. Zat sifat wujud. Lihatin tangan saya ya. Ini saya coba belai. Siap, zat, sifat, wujud. Darah. Oh, ada darahnya. Ah, ini di tangan ini, di tangan ini. Oh my god. Ada air nggak? Air. Enggak. Ada airnya, darahnya maksudnya. Minta air. Minta air. Ya itu Darah tahu, asli. darah air. Pergi. Pergi. Auzubillahi kalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Oh my god. Minta air dong, ada nggak? Air. Lagi ambil. Air yuk. Itu Siapa Ki itu Ki? Jadi sosok perempuan itu, Oh, sosok perempuan yang yang tadi yang cabik-cabik. cabik-cabik. tapi nggak tahu ya itu siapa dari mana. Belum saya tanya dia kenapa, terus Dan dia belum ngasih tahu gitu. kenapa. Dia tercabik-cabik ya. Karena saya hanya mencoba baru memanifestasikan aja. Itu di tangannya ada itu, ada darahnya. Jadi salam sahabat langit misteri itu benar-benar real. Ada darah yang tadi kita lihat ya, ini nggak ada setting, nggak ada gimmick apa, itu sangat real. Tadi diliatin Ini kalau tangannya dicium nggak ada juga bau darah. Sekarang Kalau dicium juga bau darah nih, coba nih. nggak mau. Jadi ini bukan bahan kimia atau apa. Punten ya Ki. Bismillah. Oke, tadi darahnya udah keseret jelas banget ya. Udah cukup. Terima kasih. Itu maaf Ki, kalau misalnya darah kayak gitu, itu nggak akan berakibat atau efek apa-apa. Enggak, seperti tadi saya sampaikan, jin itu paling suka dimaki sebenarnya. Diucapkan kata-kata kasar, ya cukup melewati batin ya. Karena pada saat dia merasa tertantang, otomatis dia akan menyombongkan dirinya untuk termanifest dan mampu memvisualisasikan sosoknya. Jadi yang dilihat ini sebenarnya adalah salah satu bentuk jin. Cuman karena jin mampu mengkamuflase dengan keadaan sekitar. Misalkan gini, ada orang lewat nih, terus pernah ngelihat sosok perempuan, Iya, dia beli bakso gitu-gitu. beli bakso dan lain sebagainya. Akhirnya terwujudlah sosok tersebut. Mimikri ya, Ya, kurang lebih. menyerupai gitu ya, Kurang mirip-mirip. lebihnya. Salah satu kemampuan jin itu. Ya, Ini emang cuma satu itu aja di sini. belum. Yang tadi yang ngintip juga ada ya. Kayaknya di dalam ada. Ini ruangan paling besar ya nih. Kita di sini nih ruangan paling besar di sini nih. Di sana kayaknya Kamar nih. kamar ya, tapi kayaknya itu agak aura-auranya. Duh, Nah, di sini nih ada Tuh kan. sepasang laki dan perempuan. kan. Oh, beda sama yang tadi. Ki. Beda. Ini banyak ya Ki di sini. Kalau sepanjang jalan sini, saya baru ngeliat satu, yang main di luar 4 berarti. Ada kodok. Lu juga mengatakan, Seng. Lu kalau lagi kondisi kayak gini jangan megang-megang orang. Ya habis dia mau udah jelas diberesin. Masalah. Lu cari-cari masalah.
Siapa yang mau ngerasain dua makhluk ini? Aduh. Ngerasain Ada nggak? nggak dari kru? Dalam Oh, dari arti kru ngerasain ya? gimana tuh? Jadi saya akan coba masukin. Ini nggak proses trans atau kesurupan, tapi Cuma proses ngerasain aja. memasukkan dia ke dalam tubuh. Nanti Waduh. tut dari ujung kaki sampai ujung kepala itu terasa. Ada yang mau? Enggak Salah lah. satu. Salah satu. Oh enggak dong. Jadi ini di dalam ini ada dua orang. Ada dua Sepasang, sosok. ya. Dua sosok. Sepasang. Itu sepasang suami istri atau emang dua Saya nggak bisa jabarkan ini suami istri atau tidak ya, kecuali dia memang ada di dalam surga. Emang serem banget sih ini. Sorry Ki, ini sebelum berlanjut, yang tadi yang di sini masih ada tadi? atau udah enggak ada? Itu sudah nggak ada. Udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Tapi Justru yang sa- ada Hah? segini sekarang. Nah, Dia mirip kayak tuyul tapi bukan tuyul. oh gitu. Kayak orok tapi dia kerdil gitu. Iya. Tapi ya cuma segini. Ya karena Ini masih ada di sini nih. Masih ada di situ. karena dulu kan pembuangan itu ya. Oh, kurang tahu saya. Tadi Oke, yang di sini aja nih. tapi Ki, jujur ya, kok ada sedikit yang ganjil pertanyaan. Apa yang menyebabkan eksistensi dari makhluk-makhluknya itu apa sih? Apakah urusan duniawi belum selesai, terjebak di antara dua alam, gak bisa ke atas, bisa ke bawah, atau apa sih? Nah, Atau jadi sesuatu yang lebih kuno dari manusia zaman dulunya? Gitu. ini sebenarnya pertanyaan. Dari tadi Ya, gua ada. beneran deh, itu kan sarang laba-laba doang. Ya, dari tadi gua ada set-set apa? Nah, ini pertanyaan bagus deh, Bang. Iya. Karena kebanyakan orang masih terpaku, orang meninggal penasaran jadi setan dan lain sebagainya. Ini semua tetap kamuflase dari jin. Misalkan ada orang yang pernah meninggal secara nggak real, artinya nggak real. Misalkan dia bunuh diri, dibunuh, atau dia kecelakaan. Nah, biasanya sering terlihat sosok-sosok seperti dia. Iya betul. Padahal itu adalah jin. Gunanya untuk apa? Untuk membuat orang menjadi takut. Untuk membuat orang menjadi lemah. Akhirnya ya dia nggak percaya kepada Tuhannya sendiri. Jadi musyrik gitu ya. Kamuflase Jadi dia bisa musyrik. berubah-ubah wujud ya. Betul. Salah satunya jadi ini, Mel. Enggak, emang dari tadi. Aku itu dia rempong sama sarang laba-laba deh. Tapi Ki, Yap. kan beberapa, si lo Mel. Beberapa rumah kan suka punya banyak sejarah kelam ya. Nah, rumah-rumah kayak gini tuh semakin kelam sejarahnya, apakah semakin terasa sulit untuk membersihkannya atau gimana? Dan kenapa sih kayak gini tuh kayak dibiarkan selama berpuluh-puluh tahun gitu? Nah, pertanyaan bagus juga nih. Ini dari tadi bunyi Kebanyakan. tahu, letok di situ di sini yang seret-seret Ya, gitu. itu yang tadi di luar. Iya, dari tadi tuh bunyi. Nah. Kalau di sini seretok. Pada dasarnya rumah itu dihuni oleh manusia aja masih ada kapasitas gaib dalamnya, apalagi yang tidak berpenghuni. Oh, ya. Artinya mereka bisa datang karena melihat peluang tempat tinggal. Nah, pada saat dia melihat peluang tempat tinggal, oh tempat ini kotor, usang, terbengkalai, semakin dia suka. Semakin gak kurus, semakin Makanya kan suka. nggak boleh kotor Betul. ya. Makanya nggak boleh kotor. Tempat-tempat yang disukai ya. Salah satunya kalau di rumah tinggal kita, jin itu paling suka ada di kamar mandi. Makanya kata ada mitos dapur sama kamar mandi itu harus terang terus ya. Ya, mitosnya seperti Harus itu. terang terus tuh, Philip, terang terus. Itu bunyi-bunyi tadi situ, beneran? Ya, iklan Serius, serak. Ah, gimmick itu. Enggak gimmick, beneran di situ serak. Ya. Ini penghuni yang tadi di sini nih. Itu tadi Ki Prana nawarin apa Ki? Nah, ini nanti akan saya coba ngerasain atmosfer energi pada saat jin itu masuk ke dalam badan. Bentar, Ki. Copot. Ki apaan sih, Ki? Kali-kali dong, masa iya pelawak aja yang lucu, kali-kali paranormal yang lucu. Melki, untung gak kena pakula, Melki. Bener-bener deh ini banyak karat, baik bisa tetanus. Ya siapa yang Enggak, lu masuk ISU. Enggak, gua nggak. Rambut gue dari apa kayak gini. Oke, balik lagi Ki. Gimana Ki? Dua ini Bentar, Ki, bentar. Tarik nafas, dorong. Tarik nafas, dorong. Bentar lah beneran. Aduh lah beneran. Ini perdana loh kayak gini deh. ini bisa di dua orang ini dua makhluk itu dimasukin ke tubuh manusia. Bisa. Tapi nggak maksudnya bisa kontrol mas orang. Jadi ada dua mekanisme. Ada yang sistemnya trans. Trans itu artinya kerasukan. Ada sistemnya yang dia hanya kita lewati melalui proses Auranya berasa gitu. auranya, energinya. Kalau ini yang mau kita lakuin apa? Kita masukin dulu. Dua orang?
Satu orang cukup. Satu Jadi orang. 2 energi kita jadiin satu, kita masukin ke badan. Tapi bisa ditanya jawab dia. Nggak bisa, karena ini bukan proses trans. Oh. Saya hanya memasukkan jin itu ke dalam badan hanya persekian detik. Nah, ini seperti orang kerasukan. Oh, Nah, kalau kerasukan tiba-tiba kan blak, ya kan? iya. Pingsan terus lama-lama ngoceh, nggak jelas. Nah, ini tidak sampai seperti itu. Jadi saya hanya mencoba memasukkan dia. Lalu pada saat dia si target itu sudah merasakan, Bentar, mana sini deh. Nggak mau itu ada ini. Gremeng-gremeng ki asli. Iya di sini di belakang sini. Gue bilang juga gitu. Tadi lu bilang Kayak bohong. wing. Sana maaf kepotong ki. siap. Yaudah jadi intinya kita butuh satu orang nih. Lu apa gua Ming? Lu apa Ming? Terserah deh. Ya pilih terserah. Lu apa Ming? Lu apa Ming? Yang mau ya kru deh. Ada gak yang mau satu orang? Satu orang buat ditransfer tapi nggak masalah. Enggak, kita giliran kok. Ya, Ada kita nggak? fair aja, Yang cuman mau? gini aja. Kita kan Next perdana. episode. Next episode Aming apa lu? Aming. Terserah. Enggak. Kan kita perdana nih, kan kita pengen tahu juga terlalu dulu nih. Berikutnya kita ada lagi Iyalah. lagi. Jadi untuk memastikan keselamatan semua tim produksi, tolong salah satu volunteer dari kalian Siapa yang ya nggak mau? sih? Minta tolong dengan sangat. Yuk. Atau tarik Tarik aja. aja, deh. Tarik aja ya. Ayo lu camper, siap-siap. Ini aja Ming yang tinggi Ming. Sampai sini aja deh. Oh iya nih. Ayo. Ayo. Kameranya kasih. Sebentar. Kayaknya dia emang benar-benar siap di calling, kukunya sudah dikutek, udah pakai banyak cincin tuh. Siap ya? Namanya siapa? Nama saya Randy. 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 Regi. Randy. Randy. Jangan ketawa. Sorry. Oke Randy siap ya. Randy siap ya? Nanti kalau dia sudah mau masuk, kamu akan bisa ngerasain dari ujung kaki sampai ujung kepala kayak tidak bernyawa. Oke. Nggak usah takut. Kalau mau jatuh, jatuhin. Saya di belakang. Di belakangmu nanti. Gua di sini kali ya. Randy, nanti kamu madep sana. Oke. Ya. Rapetin semua kaki, tangan. Jangan kaku. Kalau misalnya tiba-tiba nggak punya tenaga, kamu Jangan nggak usah dilawan. takut. Jangan dilawan. Lemesin aja. Lemesin aja. Karena kalau misalnya kamu lawan, takutnya malah kerasukan. Takut cedera juga. Takut cedera juga. Ya. Pokoknya saya mau mencoba memasukkan itu sosok itu hanya lewat aja. Biar kamu ngerasain. Oh ternyata seperti ini orang kerasukan. Tapi nggak sampai ngamuk. Siap? Oke, merem dulu. Dua dulu nih. Agak tegak, Randy. Udah nggak tegak, tapi masih merem posisinya. Agak tegak. Terasa nggak? Pusing. Dari kaki terasa? Nggak terlalu terasa. Oke, merem lagi ya. Jangan dilawan ya. Lemesin deh. Lemesin. Rasa? Santai dulu. Apa Ini aman kan ya? apa rasanya Gi? Apa rasanya Gi? Cuma kayak gemeter, lemes. Lumayan. Ada kayak Ini masuk. Jadi dari kaki tuh trrrr, gitu. Iya. Kayak nggak nginjek tanah ya. Iya. Start lo, santai dulu. hati-hati. Zat sifat wujud. Nah, Aman ya? aman. Apa Gigi? Rasanya apa? Rasanya gimana? Ngerasain sih lemas aja gitu. Lemas aja. Kayak hilang kesadaran gitu. Iya. Di dalamnya berasanya apa? Kayak nggak ngerasain apa-apa sih, cuma lemas aja kaki gitu. Sama pusing.
Oke, siap kalau gitu. Thank you, Randy. Balik lagi dek. Kadek. Mau coba, Ming? Enggak. Kiprana? Ya. Kiprana mau nyoba? Coba apa? Bisa. Ya iya kan, siapa tahu kan. Ih, jahara deh, ye. Buat Kipran apa coba-coba. Itu tapi mereka tahu itu dimasukin ke situ. Tahu, karena kan satu kita tangkap untuk dirasain tadi. Gue sebenarnya penasaran sih Kipran, tapi gue nggak Lu mau. omongan lu, hati-hati Nggak, maksudnya pakai nggak gitu. mau dimasukin gitu. Maksudnya apa ya? Merasakan eksistensinya. Iya di sekitar sini gitu. Ya, nanti Serius. kalau gitu kalian berdua di sini. Loh, kok dia mau dia? Kenapa saya libatkan? Anda Ya, bicara. gue sendiri mah nggak mau, Ming. Sendiri nggak bakal mau nantinya. Aduh, enggak, maksudnya bukan ini. Coba. Jadi udah batuk-batuk berarti trans dia. Hah? Trans. Trans Langit Entertainment. Trans TV. Ini di daerah sini sama sini mendingan mana kalau umpamanya? Gak ada yang Sini penting, aja. Mel. Sini aja, Ming, bener, Ming. Iya. Kayak di jalan gitu lebih enak loh. Kayak ada. Jangan, itu jalan nanti ada Gojek, ada orang lewat keganggu. Kecuali lu pesan GoFood. Tenang aja, nanti ditaruh lilin. Kalian pegang lilin. Jadi nanti kameramen bakal keluar lu. Hah? Kameramen keluar semua. Hah? Oh, gelap Cuman banget. ditaruh doang. Gelap banget tuh. Kan pakai lilin, coy. Handphone lu full gak? Kan bisa. Enggak bawa handphone. Aduh, bego. Kantong itu Coba gak senter, bawa. coba senter. Senter kan tadi baterainya udah tatut, Mel. Yaudah, Ki, coba deh. Ya wis, siap ya. Ya enggak, siap Bentar. nggak siap, maksudnya Kipranya bisa menjamin keselamatan Kipranya. Ya bisa dia lah. kan diri dia sendiri, Ming. Karena kan saya bawa diri sendiri, ya kan sama kayak bawa mobil. Kalau ngebut-ngebut ya tabrakan. Iya. Ya paling enggak Kiprana jangan jauh-jauh lah situ aja. Enggak. Entah Saya ini. dekat parkir nanti. Jauh dong, jauh dong. Enggak ada di depan rumah. Yaudah, sahabat Langit Entertainment, si Ami kebetulan mau coba di Ayo. sini. Lu juga gila lu. Iya, sama gua. Sahabat maksudnya. Langit Misteri. Sahabat Langit Misteri, bener. Mana lilinnya? Ada yang mau lilin nggak? Nah, sekarang saya kasih lilin kalian buat modal nih. Tuh, gedong kan lilinnya. Gedong, Bo. Jadi, ini dipegang. Iya. Pegang nih, jangan lilinnya. Ming. Aduh. Kayaknya langsung berfantasi doi. Iya. Enggak. Tempat apa ini jadi gitu? Tahu. Ayo lu. Ayo. Ya udah lu. Nah, pokoknya nanti kalian berdua di sini. Ya. Nah, ada suara nafas tuh dari belakang. Aduh. Kok kayak ada pocongnya itu. Wah, Aduh, apaan enggak sih? dong. Ya mah. Ntar dulu. Enggak Jadi gitu dulu. tapinya. Tes nyali uji mental, coy. Bener. Tes nyali uji mental. Udah, pokoknya Ki. kalian Yang lain YouTuber uji mental, kita uji mental. Gak adil. udah pokoknya aman di sini. Ya. Ya. Kali aja. Apa usah pait. Jadi enggak. Kita jaga ini tetap nyala. Nyala Kalau mati dong. udah gitu. Kalau mati kasihan yang Nggak. ngepet. Enggak, kalau mati berarti kalau mati berarti selesai. Enggak pokoknya. Enggak juga, enak aja. Setengah jam deh bilang Ki. Setengah jam deh, setengah jam deh. Setengah jam. Ya, pokoknya lampu nanti matiin semua. Nanti kamera tandem di sini satu. Lu di mana? Depan aja cukup. Kok gitu sih, kan tugasnya jagain kita. Ya kan kita jaga di depan rumah ya kan. Enggak, kalau dia mati kita Ya lo pokoknya intinya lo pede aja. Kalau lo apa-apa teriak lo sama kiperan di depan. Pokoknya kalau takut baca mantra. But serubut talinya tali rambut, asup tak asup ningali kentut. Wah. Kacau. yang nyampe di kuping gua cuma put doang, Ki. Udah. Ki. Ya udah, kalau gitu good luck Wah, ya. nggak tanggung jawab nih dia gimana sih, Ki? Udah aman. Aki. Wah, Mel. gue bawa santer sih, Ming. Gue juga bawa korek. Wah, kecil juga lagi. Ini kalau gue ini sih, Ming. Yang di belakang ini sih, Ming. Gua. Dingin, Mel. Apaan sih ya, lu jangan ninggalin gue. Senter gue mana ya? Aku mati. Serius gua nggak bohong, itu belakang itu apa? Dingin, Mel. Lu sebelah sini deh. Gak mau. Ini gak mau. Melki mati, Melki. Kok mati sih? Gak tahu.
Meng, lu pegang lu, Meng. Gimana? Udah nyala. Nyalain. Panas, Meng. Jangan kayak gitu-gitu, Meng. Jangan kayak gitu-gitu, lu jangan kayak gitu-gitu. Iya, gue jangan di belakang. Iya, enggak gerakan lu tuh jangan berubah gitu. Aduh, apaan tuh? Dari tadi emang, aduh. Kebakar goblok. Tuh kan suka nakut-nakutin kayak gitu lu. Aduh. Dah. Makin tegang. Lu yang nyalain, gue yang pegangin. Lu kalau gerakannya jangan kluk-kluk gitu, bikin takut kan. Itu bikin takut orang. Udah gue aja cuy. Ribet deh, masih tiba-tiba mati. Lu nggak bawa handphone, Meng? Enggak. Kan, Meng, gua. Kuping lu bunyi-bunyi tuh, alat lu. Serius gua, serius. Kuping lu, kuing. Sana Smelki! Si bego deh, bukannya bakar lilin. Dia tangan gue dibakar dong deh dia. Bego, lu bakar tangan gue bukan lilin. Gua mau Lu jujur ya? Enggak, gua nggak kuat nih. Gua mau cerita sih sebenarnya. Apa? Asli. Aduh, gua nggak kuat nih, asli. Apa? Lu jangan bakar tukar tangan gue lagi. Lu pikir gue barbecue? Asli. Asli. Udah berapa? Enggak gue timpuk. Gak berani gue liat ke belakang. Baru 3 menit loh, Mel. Lu ngerasa gak tadi dingin, sekarang gerah. Lu pada kemana sih, tega banget? Lama banget, Mel. Asli gue ditimpuk nih tadi nih. Gue gak kuat nih, gue asli, gue gak kuat nih, asli. Goblok nanya sama Ki. Tenang goblok Ki. Aduh goblok nanya. Asli, jangan. Aduh goblok nanya. Jangan. Aduh anjing goblok nanya. Dengkul gue udah kayak cakwe ini, bener lemes banget nih. Asli gue gak kuat nih. Udah dong. Gue gak kuat, Ayo. Ayo. Udah. Ayo, Bah. Ki! Ayo tolong dong. Ki Prana! Ki. Aduh, sakit nih gue pegel asli. Gue ke depan ya. Aji! Apaan yang ngelempar? Ki! Aduh, udah. Ki! Ming, jangan dorong Ming. Ki! Aduh, udah dong. Ki! Tadi yang ngelempar ada gua. Aki! Punten. Nih, Ki. Apaan sih? Tadi ada yang ngelempar, sumpah demi Allah. Kan tadi udah dikasih tahu. But serubut. Pasti ada yang nimpuk gue dong. Apaan sih tadi lempar-lempar, Ki? Tadi ada yang ngelempar ke dada, tiba-tiba ada bunyi-bunyian. Mana nih? Nah itu pocong yang di situ. Apa aman. Ya kayak gue satu episode langsung gelisah. Ya. Asli lemes banget gua. Sakit deh punggung gua. Aduh. Aman. Tadi Iya. bener ada yang ngelempar. Terus Ya wajar ada yang lempar. Namanya rumah kosong. Kalau dia teriak-teriak namanya real estate. Banyak orang. Ki, sakit ini Ki. Kalau yang dari atas itu ada nggak sih, Ki? Tolong pijit dong, Mel. Sakit itu ditimpuk beberapa kali sih. Terus yang dalam, serius gua sakit banget itu. Ini nih. Aduh. Enggak, bukan situ atas. Ini kita nggak mau pindah keluar nih ya? Ya. Kan susah banget dah. Bukan. Udah deh, Mel, jangan cari perkara, Mel. Sebenarnya, Meng, kalau umpamanya lu nggak susuk-susuk gitu tuh biasa aja tau. Kenapa biasa lo aja tadi sampai? Iya karena lu begitu-gitu. Tadi ada yang ngelempar dada gua, Mel. Ya gue juga dari awal juga gue bilang Ngelempar kepala dada gua. gue, ada yang tiba-tiba ngelempar juga dari belakang. Ini gue tiba-tiba sakit banget. Tadi hawanya panas, kembali dingin. Tuh gue lemes gue. Sekarang panas lagi. Tadi dingin. Ini kenapa sih fenomena kayak apa ini tuh, Ki? Kan tadi kita panas banget, tiba-tiba itu dingin banget sekitar di sini, aneh banget. Nah itu bentuk reaksi kimia yang dihasilkan oleh tubuh pada saat
Mereka termanifest berseliweran di seputaran tubuh kita. Apa bedanya kalau bergelap sama terang tadi? Ya beda dong. Kapasitas terang itu tidak disukai oleh bangsa jin. Kalau gelap, remang-remang, ya otomatis mereka lebih suka, dominan. Kalaupun kalian diganggu, ya karena di sini belum ada yang misalnya sendiri atau berdua. Gitu. Nggak tahu. Apaan sih? Itu Ki. Iya pocong. Enggak. Mana? Ya, enggak tadi ada di dekat samping situ tuh Ki, yang ada di jendela. Nah, itu di center Bang Melki. Hah? Enggak tadi kayak dia, tapi naik turun gitu. Ya iya itu pocong tadi yang saya bilang tadi. Hah? Serius lo? Tikus itu. Orang kita tadi. Oh, Aman. Kipran bukan? Itu tim enggak ini off the record, itu tim Kipran bukan? Mana ada tim saya di depan. Oh iya, lanjut deh. Ada orang? Udah enggak Ki? Hei, Sini. ada orang nggak? Nggak ada, ini kan sebelah apa lapangan. Udah, tadi ada apa sih? Lapangan apa kebon? Males. Di depan banyak orang. Itu ada apa sih? Berarti salah satu kru kita ngeliat. Beneran Lihat ngeliat. lu ngeliat. Enggak, tapi di belakang jendela gitu Ki. Dia kayak nengokin dikit terus dia cabut lagi. Orang atau Nah, apa? tapi bentuknya kayak solid, kayak jelas, bukan awar-awar. Makanya tadi gue pikir kru kita, gue nanya kru, gak ada yang ngeh. Bayangan kali. Solid bang. Nggak ada. Tim kita Oh, lagi oh. ngobrolin lokasi tadi di depan. Yaudah deh, cus lanjut. Sekarang ini aja. Gue jadi gemeter kan. Sakit ya Ki dari tadi ini, tolong dong. Tuh baru satu. Kenko. Kenapa apa kan? Refleksi. Oh, speaker. Ini. Masih rek semua kan? Si Aming tuh berasa tuh Aming. Oh, berat ya. Tadi sebelumnya nggak ada Ming, nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada rasa berat gini. Enggak. Berat atau gimana? Sakit banget sumpah. Nggak ada ya? Iya. Itu tuh kita di ke bawah lagi. Gue lebih penasaran sama yang di belakang itu si Am ngeliat di belakang ada penampakan padahal di belakang kebun. Kenapa sih? Bukan habis divaksin. Yuk. Makanya. Sahabat Langit Misteri, terima kasih ya udah menyaksikan kita di episode pertama kita ini. Kiprana nanti episode selanjutnya harus temenin kita lagi ya. Siap, beres. Tapi sumpah ini salam sahabat Langit Misteri. Ini merupakan kali pertama pengalaman kita nggak usah secara misteri dan ternyata emang semuanya paling isapan jempol, semuanya nyata, nggak ada gini, nggak ada settingan. Iya boleh percaya boleh enggak sih, itu Iya tergantung dari sih. kalian semua. Tapi kita pada dasarnya kan kita semua tahu ya bahwa namanya hidup kita selalu berdampingan dengan sesuatu yang di luar nalar dari akal kita ya. Ya. Mudah-mudahan Kiprana bisa tetap menemani kita di episode Amin, berikutnya. insyaallah. Ya buat sahabat Langit Misteri kalau mau ngasih tahu tempat misteri lainnya ada di komen kita ya, komen. Di sini ada tempat Bang, sini datengin Ya. Bang, sini datengin Bang. Wajib subscribe, like, and comment tempat horor nih di bawah Ya. ini ya. Ya, Kita ketemu lagi di Langit Misteri berikutnya. Dah.